Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Berucap syukur kehadirat Allah dengan mengalamkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala karunia nikmat, izin, ridho dan limpahan rahmah dan hidayah, sehingga kita dapat menunaikan belajar menuntut ilmu berhakikat amal dan ibadah. Salam seiring salam kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah yang dalam syiar wadah yang sangat kita banggakan, YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah akan selalu berbagi ilmu dan wawasan di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah sebagai wadah dan badan hukum dalam kegiatan berkalam dan mengajar serta belajar, tentulah semua dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan sebuah hakikat yang sangat kita anggap dalam masa tinggi. Pemahaman ketinggian dalam pengenalan kerahasiaan Allah dalam wujud sebuah rahasia hakikat yang akan menjadi kodrat bagi kita. Dalam waktu ini dan acara ini, saya akan berbagi tentang suatu makom ilmu yang berjudul Aku Lenyap di Dalam Lam Jalalah. Kenapa kita melihat ke dalam kajian Lam Jalalah? Bagaimana dikatakan sebuah wujud tenggelam dalam wujudnya sehingga menjadi maujud rahasia? Bagaimana yang dikatakan aku tenggelam dalam lam jalalah? Seperti yang pernah kita pahami dan kita pelajari di tayangan-tayangan sebelumnya, dalam kajian mentajalikan diri sir yang akan berwujud sebagai ananya, ketuhanan yang akan bertajali kepada sekalian alam. Ini wajib kita pemahamannya dan mengetahui pentajalian sir-sirnya Allah kepada sebuah wujud yang maujud. Ini wajib, karena kalau kita mengkaji tanpa memperjalankan kajian itu dalam makom tajali,
Berarti sesungguhnya itu adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan, bukan kodrat iradat ilmu. Kalau kodrat iradat ilmu, jelas kodrat yang jelas iradat dalam wujud, jelas ilmu dalam maujud. Dalam hal ini, pengetahuan yang dikaji dalam masa lam jalalah adalah alam batin dari rahasia Allah. Bermakom Allah pada alam batin disebut alam rahimah sebagai khalbi, sebagai khalbinya Allah. Inilah yang dikatakan wujud sir yang lenyap di dalam lam jalalah. Sebagaimana kita pahami, alif adalah sir Allah pada nyawa. Kalau dibawa kepada batin, sir Allah dalam aras jatuh kepada geraknya jantung. Gerak jantung ada di dalam batin, batin ada maujud pada jasad. Nah, ini juga harus jelas bagaimana kita memperjalankannya. Dikatakan lam jalalah lenyap di dalam, aku lenyap di dalam lam jalalah. Nah, ini sudah jelas peruntukannya. Lam jalalah adalah alam batin sirnya Allah. Ya, batin sirnya Allah yang maujud pada jasad. Sementara wujud Allah pada sir adalah nyawa atau gerak pada jantung. Nah, inilah yang dikatakan nadi, keakuan dan tajalli sirku. Nadi, na dalam keakuan sebuah wujud, dal alif kasrohi dinyatakan tajalli hayat. Jadi hayat yang bergerak yang terasa ini adalah suatu sir yang maujud kepada lam jalalah, sehingga lam jalalah menjadi si baharu. Si baharu alam perasa, alam pengingat. Inilah hayatnya Allah. Jadi dengan kita merasakan bagaimana aras itu berguncang dengan wujud alif sir yang rahasia ada dalam batin lam jalalah tadi, dinamakan batin baitullah. Batin baitullah menyimpan wujud fi'il. Wujud daripada fi'ilnya atau fi'ilnya adalah suatu gerik yang halus yang membuat suatu sir rasa kepada si baharu alam yang maujud, yaitu jasad disebut baharu. Jadi rasa yang kita rasakan dari gerak nadi tadi, gerak tajalli batinku, nah itu keakuannya pada sifat yang nyata, dan gerak yang dirasakan adalah sir dari wujud sir alif. Inilah yang menjadi titik awal mula jadi. Titik awal mula jadi itulah yang memberikan suatu wujud gerak kepada hayat, menjadi hayat pada si baharu. Inilah gerak yang dikatakan aku lenyap di dalam lam jalalah. Aku lenyap di dalam lam jalalah bertajali kepada sebuah hayat. Dari gerak af'al nad tajalli batin di disebut nadi. Inilah yang dikatakan hayatnya Allah, yaitu yang bergerak menjadi rasa hayat menjadi hayat. Inilah yang maujud yang disebut alam baharu. Alam baharu adalah jasad am yang terlihat, yaitu alam yang menanggungkan semuanya. Alam menanggung disebut si baharu, maujud daripada batin. Inilah yang dikatakan aku lenyap dalam lam jalalah. Aku yang dimaksud di sini adalah sir alif pada nyawa, maujud kepada awal mula jadi titik yang menggerakkan aras daripada batin lam jalalah, yaitu batin baitullah pada jantung yang mengalir disebut tajalli batin atau di tajalli batin hayat, karena dal alif
kasroh i, itu menandakan tajalli hayat. Nah ini yang merasakan kepada si baharu, maka gerak ini menjadi hayat atau hidup. Af'al pada tubuh, fi'il pada gerak batin rahasia jantung. Ini yang dikatakan hayatullah. Jadi dengan demikian, lam jalalah adalah makom rahim makumullah. Inilah rahim tempat bermakomnya Allah, yang dalam arti titik awal mula jadi, kembali alif berdiri, tutup kepada wujud asal mula jadi, gerak yaitu pada jantung. Ini yang dikatakan akhayaratul filkun. Inilah awal aku jadi, awal aku menjadikan. Hadirin para hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Jadi dengan adanya tajalli aras yang muncul kepada an-nazir, sehingga menjadi si baharu sifat sir, merasa, dan rasa adalah gerak, gerak adalah hayat. Ini yang dikatakan aku lenyap dalam lam jalalah, segala wujud daripada batin yang maujud. Disitulah ada rahasia dalam rahasia. Rahasia pada kodrat lam jalalah, dan dalam rahasia adalah wujud alif sir kembali menjadi titik awal mula jadi. Itulah gerak. Bergerak aku pada jantung hayatlah jamlah jalalah, maka disitulah hayatullah akan nyata batin terlihat pada tubuh. Inilah gerak dan hayatnya Allah. Tubuh asma Allah ini dikatakan dengan af'al, pada yang bergerak, fi'il yang menggerakkan. Inilah gerak hayat. Maka af'al Allah itu bernama gerak. Alif lam lam ha, ha itu adalah af'al. Jadi disinilah bergeraknya kodrat alif, kodrat sifat, kodrat zat, yang menjadi tulisan alif lam lam ha menjadi panggilan asma Allah, dinamakan atau alif awal ha di belakangnya. Awalul fil akhirun. Awal itu adalah akhir. Zat. Disinilah geraknya tadi. Itulah yang dikatakan dengan lenyapnya aku di dalam lam jalalah. Jadi kita bisa menjalankan ibadah kepada Tuhan, ibadullah, dengan mengikuti hayat dan melihat hayat itu sendiri. Hayat perwujudan pada alam si baharu dinamakan jazim pada hayat dan jasad pada kodrat. Ini yang menjadi hayatullah. Itulah yang dikatakan lam jalalah. Siapa yang menggerakkan adalah aku yang lenyap, dan siapa yang tergerak itulah jamlalalah yang menjadi hayat. Nah disinilah dikatakan lenyapnya aku dalam lam jalalah. Jadi dengan perhitungan dan perjalanan kerahasiaan Allah tadi, disinilah kita bisa menyatakan keberadaan Allah pada diri kita. Bukan di dalam diri kita, tetapi pada diri kita. Di sini penyempurnaan kodrat-kodrat diri batin dalam rangka memperjalankan batin diri untuk menjadi hayat bagi sekalian alam. Inilah penyempurnaan. Jadi bagaimanapun jalan kajian tauhid itu tidak terlepas dari kodrat khauliyahnya Al-Quran. Jadi kalau kita berbahasa ma'rifat, ma'rifat tidak melebur dari ayat, maka itu bukan khauliyahnya Tuhan. Jadi bukan kebenaran Allah, tetapi paham yang kita tuntut adalah paham seseorang, bukan ilmu yang nyata dari Allah. Fa'alamnahu min la'aduni ilma. Ilmu yang benar datang dari aku. Fa'alam annahu min la'aduni ilma. Itulah yang harus kita pahami. Jadi kalau kita belajar mencari sesuatu wujud batin Allah yang kita sebut dengan bahasa Indonesia yaitu diri, berasal dari kata naf, maka harus akarnya dari wujud Allah. Tidak boleh kita mencari keberadaan hakikat tentang diri, tapi sirlah yang menentukan sebutan tentang Tuhan, bukan hakikat. Hakikat adalah pengimanan daripada sifat Allah, bukan sebuah wujud Allah. Hadirin dan hadirat semuanya, jamaah
rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita telah mengkaji bagaimana tajalli daripada sifat sirnya Allah sampai pada maujudullah, sampai maujud la maujudun illallah, lam alif maujud, arti berbentuk batin, illallah yang diberikan atau yang didirikan. Maka kita harus memahami ke dalam kebenarannya. Insyaallah mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku, sahabat dan temanku semua, para aulia dan ulama al-mukarram. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka mencapai tauhid kebenaran, yaitu perjalanan diri disebut dengan perjalanan iman kita. Jadi kalau iman tidak berjalan, akhirnya kita tidak keluar dari tauhidin menuju tauhudun, maka kita terikat kepada mengimani. Tapi padahal kodrat iman itu adalah kodrat yang didirikan. Kapan kita akan mendirikan? Setelah wallahudun wal muhammadun. Insyaallah. Kalau sudah berakhir namanya dan berakhir pada Muhammad, itu artinya sir atau batin atau lenyap atau sirna. Tidak ada lagi penamaan. Ini namanya ibadah rohani kepada wujud. Itu namanya ibadah. Kalau amaliyah kita harus mengikuti dua perkara, ada zohir dan ada batin. Tapi kalau sudah menuju tauhudun, lenyap zohir, wujudlah batin. Ini yang dinamakan suatu tajalli sirullah. Dan ini bermanfaat bagi orang yang betul-betul membutuhkan Tuhan dalam mentajalikan dirinya dalam makom sir tauhid. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Ingat, aku lenyap di dalam lam jalalah. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.